Selanjutnya babu majaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kebayang nggak kira-kira pakaian Rasul seperti apa? Hah? Rasul pakainya kayak gimana? Pakai gamis kayak saya nih? Atau pakai sarung? Baju koko? Hah? Ada nggak yang pernah dengar gimana Rasulullah berpakaian? Halo? Nah, kita coba bahas ya. Bismillah. Hah? Gamis. Nah, baik. Hadis yang pertama dari sifat Rasulullah menggunakan pakaian ya. Nah, pada dasarnya menggunakan pakaian itu dihalalkan, mubah, boleh menggunakan pakaian apa saja madama lam yata'arrad bi syariatil Islam ya, selama tidak bercanggahan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam laki-laki nggak boleh pakai sutra, Pak. Nggak boleh ya. Atau pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis ya. Nah, itu terlarang ya. Dan nanti 17-an kalau bisa juga jangan tuh bapak-bapak pakai daster gitu ya. Nah, itu jangan ya, dihindari. Karena tidak diperkenankan kita menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian wanita gitu, yang identik dengan pakaian wanita. Apalagi sampai dandan. Oh, jangan ya. Walaupun buat lucu-lucuan, iya, kalau bisa dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi sampai kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu arba. Qalat, Ummu Salamah berkata, kana ahabbats thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling Rasulullah suka pakai itu adalah gamis. Yang paling Rasulullah suka adalah pakaian gamis. Riwayat yang lain sama, hanya periwayatnya saja yang berbeda. Sama-sama di akhirnya riwayat dari Ummu Salamah. Kana ahabbats thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamisu. Pakaian yang Rasul paling seneng pakai itu adalah pakaian gamis ya. Terus juga ada satu hadis terakhir sama, ada 3 hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling suka pakai gamis. Gamis itu pakaian terusan kayak ini nih, pakaian terusan. Kemudian ada celah di leher untuk dimasukkan, kemudian punya lengan panjang hingga sampai pergelangan tangan. Hadza huwal qamis. Ya, ini yang disebut dengan gamis atau qamis. Jadi Rasul paling suka pakai ini. Kalau kita niat pakai gamis untuk ngikut kesukaannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berpahala insya Allah. Ya. Karena Rasul paling suka begini. Kenapa? Paling simpel Pak dipakai. Karena nanti ada modelan lain. Modelan yang sifatnya 2 helai. Satu bagian atas, satu bagian bawah. Cuman bentuknya belum bentuk baju, belum bentuk celana. Bagian atas namanya rida, bagian bawah namanya izar. Kalau kita sarung. Ya. Tapi dulu belum ada yang berjahit. Makanya mereka biasa seperti pakaian ihram, menyambung 2 helai itu, kemudian setelah itu dilipat dan digulung sebagaimana kita menggunakan sarung. Baru satu bagian atas. Ini terkesan lebih ribet, maka Rasul paling suka pakai gamis. Kenapa? Simple. Sekali masuk selesai. Ya. Dan gamis Rasulullah SAW
sebenarnya secara model mirip-mirip dengan yang kita gunakan sekarang. Tapi nggak ada ornamen-ornamennya ya. Di zaman Nabi hanya bentuknya pakaian lebar, dia menjuntai dari atas ke bawah, ada tempat buat masukin leher dan tangannya itu sampai ke pergelangan tangan. Gamis modelan panjang. Hakadza qamis inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau pakai gamis, niatin saya pengen ngikut apa yang disuka sama Rasul. Nah, berpahala yang begitu. Bismillah. Nah, kemudian hadis berikutnya, An Asma binti Yazid qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengannya itu sampai pergelangan tangan yang tadi kita sebutkan ya. Jadi belum ada riwayat yang menyatakan gamis Rasul itu modelan pendek. Jadi modelannya punya lengan sampai ke pergelangan tangan. Ini gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pakai gamis paling suka. Wa haddatsana Abu Ammar Al-Husainu ibnu Huraitsin. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Zuhair an Urwah ibnu Abdullah ibni Husyair an Muawiyah ibni Qurrah an abihi, berarti dari Qurrah ini. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin. Kata Qurrah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ahu. Saat itu saya pengen datang, ternyata Rasulullah lagi membersamai beberapa orang ya, fi rahtin, beberapa orang dari suku Muzainah ya. Dalam bilangan bahasa Arab rohtun itu ya, bilangan salasah ila asyrah, antara 3 sampai 10 disebut rahtun. Jadi perkiraan ya ada sekitar 3 sampai 10-an orang sedang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami ingin berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Qurrah. Ya. Wa inna qamisahu lamutlaqun au qala zirru qamisihi mutlaq. Terus ada celah longgar ya di bajunya Rasulullah, di gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada riwayat yang menjelaskan ada celah longgar di lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keterangan apakah ada kancing yang terbuka atau memang sengaja dibuka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas ada celah ya di lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin kalau saya contohkan ya, nah ini agak longgar begini nih. Pakaiannya Rasul saat itu. Jadi kelihatan ada celah yang longgar di lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Kemudian Qurrah minta izin, ya Rasul, boleh nggak megang apa namanya tanda kenabian? Ingat nggak kemarin tentang tanda kenabian Rasul? Ada di mana itu? Di belakang bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di belakang pundaknya Rasul, lebih cenderung ke bagian kanan ya. Ada seperti telur ya. Nah, itu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak ada daging lebih, daging tumbuh ya. Itu tanda kenabian Rasul. Jadi Qurrah minta izin, ya Rasul, boleh nggak saya megang tanda kenabian yang ada di belakang? Kenapa? Karena dia ngelihat saat itu bajunya Rasulullah agak longgar ya. Entah mungkin Rasul nggak mengancingi, nggak ada keterangan, atau memang sengaja dibuka sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu Qurrah diizinkan untuk memegang tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi concernnya di sini baju Rasul saat itu sedang menggunakan gamis ya. Jadi Rasul lagi pakai gamis. Hakaza. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Ya.
Terus kemudian haddatsana Abdu ibnu Humaid, haddatsana Muhammad ibn al-Fadl, haddatsana Hammad ibnu Salamah, an Habib ibn Syahid, anil Hasan, an Anas bin Malik. Lagi-lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Anas banyak meriwayatkan hadis seputar karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Anas bin Malik radhiyallahu an sudah dititipkan sama sang ibunda Ummu Sulaim sejak umur 10 tahun untuk hidup di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabdikan diri. Jadi dia lihat banyak hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak banyak dilihat oleh sahabat yang lain. Tinggalnya di rumah Rasul nih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah. Rasulullah bersender ya, kepada Usamah bin Zaid. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fasalla bihim. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai baju kitriyun. Baju kitri. Kain kitri itu kain yang berasal dari Yaman, Bapak-bapak. Jadi dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh, saat pedagang-pedagang itu ke Syam, saat pedagang itu ke Yaman, mereka itu kan sambil membawa barang-barang yang bisa didapatkan di sana ya. Salah satunya adalah kain. Nah, kain dari Yaman itu salah satunya ya namanya kain kitriyun. Kitri. Ya. Nah, dia punya corak. Coraknya garis-garis. Corak bergaris itu namanya kitriyun. Saat itu saya ngelihat Rasulullah pakai kain kitriyun. Qad tawashshaha bihi. Tawashshah. Madzanaqul di apa ya? Diselampengkan gitu. Apa ini namanya? Diselampengkan, paham ya, Pak? Hampit ya. Sampir. Ya, pokoknya dibuat kayak selendang gitu, diselampengkan. Jadi kalau kita pakai pakaian ihram nih, itu kan ada bagian yang diselampengkan itu. Nah, Rasul saat itu memakai kain kitriyun. Nah, ini model kedua dari pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah pakai bagian rida, pasti ada bagian izarnya, ada bagian bawahnya yang dibentuk melipat sebagaimana kita memakai sarung itu. Nah, kalau lebih detailnya itu ya kebayang kalau kita sedang memakai pakaian ihram. Begitu. Satu bagian bawah terlipat, satu bagian atas dijadikan seperti selimut begitu. Dan biasanya diselampingkan apa selampingkan? Di apa tadi, Pak? Sampirkan ya. Biasa disampirkan itu. Seperti itu. Gaya model dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah sholat ya, dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya, itu kain kitr atau kitri. Hadis yang lain. Haddatsana Suwaid ibnu Nasr, haddatsana Abdullah ibnu Mubarak an Sa'id ibni Iyasid al-Jurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban, istajadda talabu thawban jadid ya, talaba thawban jadid istajadda. Rasulullah kalau lagi pakai pakaian baru, Rasul baru dapat nih pakaian baru, samahu bismi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih nama. Ya. Misalnya pakaiannya itu imamah atau komis atau rida. Ya. Terus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan itu sebagai wasilah doa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma lakal hamdu
kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Nah, ini kebaikan yang jarang kita lakukan. Kalau punya pakaian baru, minta sama Allah supaya kita dapat kebaikan dari pakaian itu. Berapa banyak pakaian menggelincirkan, Pak? Berapa banyak orang pakai pakaian nih bermerek, akhirnya yang ada apa? Sombong. Iya. Dia pakai pakaian bermerek, misalnya pakaian bagus, pakaian mewah. Kadang-kadang itu bisa membuat dia itu lupa diri, atau mungkin bisa merendahkan orang lain gara-gara pakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggunakan pakaian baru, doa Rasul ini, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Kalau bahasa terjemah bebasnya, makasih ya Allah akan apa yang kau pakaikan kepadaku. Segala puji bagi engkau ya Allah atas apa yang engkau pakaikan kepadaku darinya. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Aku meminta kebaikan darinya, dari pakaiannya maksudnya, ya. Wa khaira ma suni'alah, dari sesuatu yang dibuat atasnya. Jadi minta kebaikan dari pakaian yang kita pakai. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, kami minta perlindungan dari keburukan pakaian yang kami gunakan atau dari sesuatu yang dibuat di atasnya dari pakaian kami ini. Ini penting, Pak. Jadi kalau pakai pakaian baru itu doa, minta kebaikan dari pakaian yang kita kenakan. Islam mengatur sedetail itu. Dahsyat ya. Pakai pakaian diajarkan adabnya. Ada doanya. Warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Yuk ikuti ya setelah saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah atas pakaian yang kau kenakan kepadaku. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu. Minta kebaikan dari pakaian yang kita gunakan ya Allah. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Kami berlindung dari keburukan pakaian yang kami kenakan. Nah, saat belum hafal, tak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia juga nggak jadi masalah. Ya Allah, kami minta kebaikan pakaian ini dan kami berlindung dari keburukan pakaian yang kami kenakan. Minta sama Allah. Begitu. Nah, hadis selanjutnya, haddatsana Hisham ibnu Yunus al-Kufi wa haddatsana al-Qasim ibnu Malik al-Muzani an Jurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Ada lagi hadis semisal itu dari Abi Sa'id al-Khudri, semisal hadis yang barusan kita baca ya. Artinya minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas pakaian yang kita gunakan. Ada lagi nanti hadis bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain hadis yang tadi, selain doa yang tadi, alhamdulillahillazi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini lebih simpel doanya. Alhamdulillahi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Makasih ya Allah, segala puji yang telah memberikan saya pakaian tanpa ada kekuatan dan kemampuan dari saya, bahwa pakaian ini murni dari Engkau ya Allah. Begitu. Siapa yang baca ini dalam hadis ya diceritakan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu baginya. Karena untuk urusan pakaian saja dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah. Ya. Nah, selanjutnya
Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Muaz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik. Nah, lagi-lagi dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, kana ahabbas thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuh al-hibarah. Nah, menurut Anas bin Malik, salah satu yang juga paling disuka sama Rasul dari pakaiannya adalah kain hibarah. Kain hibarah. Kalau tadi apa namanya yang sebelumnya kain dari Yaman itu? Kitriyun. Kalau ini hibarah. Kain hibarah itu sama. Itu kain yang punya warna kombinasi. Hibarah itu. Biasanya keterangan ulama, warna hibarah itu hitam putih. Kainnya itu, atau hitam dan merah. Nah, ini nanti jadi catatan. Kain hibarah. Dalam hadis lain, dari Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khullatun hamra'u ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan hullatun hamra. Hullatun hamra ini pakaian berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi, seolah-olah saya melihat cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakai pakaian tersebut. Nah, nanti ada keterangannya. Qala Sufyan uroha hibarah, kata Sufyan Ats-Tsauri, kemungkinan menurut saya Rasulullah memakai hibarah. Jadi yang Rasul pakai itu hibarah, bukannya warna merah menyeluruh menyala gitu, bukan. Tapi yang Rasul pakai adalah hibarah, warna merah yang ada motif hitamnya. Jadi nggak pure seluruhnya warna merah, karena nanti ada hadis lain yang tidak menganjurkan seseorang menggunakan pakaian merah menyala seluruh tubuhnya. Ya. Supaya kita pahami bahwa hadis ini tidak berlawanan dengan hadis yang lain. Karena ketika disebut Rasul pakai baju warna merah, maksudnya merah yang punya warna motif hitam di dalamnya. Jadi kita ada larangan ya menggunakan warna merah menyala semua itu. Satu style misalnya merah menyala itu kalau bisa tidak digunakan. Nah, Rasulullah pernah pakai merah. Nah, itu kalau nggak ngedengar keterangannya. Kata Sofyan, uroha hibarah. Iya benar warna merah, tapi ada corak hitamnya. Nggak pure seluruhan warna merah. Itu nanti mungkin akan iskal kalau kita hanya melihat terjemahan dari Syama'il ini. Perlu keterangan itu. Bahwa Rasul nggak pakai baju warna merah keseluruhan, tapi ada corak warna hitamnya gitu. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Nah, masih pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya sudah kita ketahui ada kitriyun, terus ada hibarah, ya. Ada keterangan lagi hampir sama dengan hadis sebelumnya. Riwayat dari Barra bin Azib, qala ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibai. Kata Barra bin Azib, saya nggak pernah ngeliat ada orang pakai baju merah yang lebih tampan, lebih gagah ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu disyarah lagi. Yang Rasulullah pakai lagi-lagi bukan pakai pakaian merah menyala dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukan. Tapi ada motif berwarna hitamnya. Ya, hibarah tadi. Dan saat itu Rasulullah tampan sekali karena rambutnya menjuntai sampai mendekati ke pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qariban min mankibai. Ya. Jadi Barra bin Azib pernah melihat juga Rasul pakai baju berwarna merah. Tapi perlu kita pahami, merah ini bukan merah menyala dari ujung kepala sampai ujung kaki, enggak. Ya, merahnya tuh ada
kombinasi warna dengan warna hitam, begitu maksudnya. Baik. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Ubaidullah ibnu Iyadin an abihi an Abi Rimsata qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Nah, kali ini Rasulullah makainya burdah. Burdah itu kain, memang agak kasar bahannya, tapi kain ini lebar, besar, ya. Dan Rasulullah pakai 2 helai, ya. Kain jubah ini ya, burdah. Sebagian ulama juga memberikan gambaran dan keterangan bahwa hijaunya itu juga dengan motif, karena kain-kain dari Yaman ini punya corak khusus, Pak. Coraknya itu ada garisnya, entah itu berwarna hitam atau berwarna merah. Jadi kalau Rasulullah pakai pakaian dari Yaman itu disebutkan warna merah, itu warna dasarnya, tapi ada corak hitamnya. Pakai pakaian warna hijau, iya, itu warna dasarnya, tapi ada corak hitamnya. Begitu. Jadi ini ada lagi burdah, ya, burdan akhdaran. Kalau sudah 2 helai, berarti 1 helai bagian atas namanya apa? Rida. Kalau dimaknai ke bahasa Indonesia itu selendang. Tapi bukan selendang yang kita tahu dipakai sama ibu-ibu itu, bukan ya. Selendang ini maksudnya menutup sebagaimana selimut menutupi badan. Ya, jadi bisa dibuat sebagaimana selimut. Contoh paling konkret ya, orang sedang berihram itu. Bagian atasnya itu kan namanya rida itu. Ya, kalau di Indonesia kan ya selendang. Padahal dia bahan yang menutupi pakaian bagian atas, ya. Terus tadi disampirkan ke bagian, sampir benar ya Pak? Sampirkan bagian kiri, diselempangkan ya, ke bagian kiri. Ya, jadi ada pakaian Rasulullah itu gamis yang kita sudah tahu. Terus yang kedua kitriyun, ya. Yang ketiga hibarah. Yang keempat burdah. Ya. Nah, Rasul pakai kain kasar, jubah. Jubah ini besar. Sudah ya? Sudah? Hah? Sudah? Oh, Masya Allah. Nah, setidaknya itu kita bisa tahu gambaran pakaian yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya untuk lebih mengenal lagi bagaimana karakteristik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rizqna ru'yata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dikasih rezeki sama Allah untuk bisa memandang dan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya kita, insyaallah. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.